Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Yud Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita akan bahas sebuah istilah yang sangat biasa di kalangan anak Yud saat ini, yaitu Bu. Bukan ibu atau panggil ibu-ibu, tapi BU. BU itu apa? BU itu butuh uang. Jadi kalau ada orang panggil Bu, padahal Anda bapak, itu berarti dia sedang butuh uang. Jadi kalau anak sekarang panggil papahnya itu Bu, saya bukan ibu, saya kan bapak kamu. Enggak, saya mau panggilnya Bu. Bu, butuh uang. Kita belajar dulu tentang sejarah uang. Awal mula proses uang itu dimulai daripada barter, yaitu saling tukar barang. Karena dulu uang belum ada. Jadi misalkan kita punya telur, tapi saya butuh beras, telurnya kebanyakan. Yang sebelah sana punya banyak beras, nggak ada telur. Nah, itu ditukar. Jadi telur diganti dengan beras. Kurang lebih begitu. Lalu perjalanan berikut adalah karena repot kan? Kalau dia ada telur, punya telur nggak ada. Saya punyanya singkong, saya butuhnya telur. Wah, repot. Sehingga diganti. Jaminannya itu namanya uang barang. Uang barang itu, kalau punya barang-barang ini bisa ditukarkan kepada barang apapun juga. Yaitu zaman dulu adalah yang berharga itu garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Kalau punya garam, punya teh, punya tembakau, dan punya biji-bijian, bisa ditukar barang apapun. Jadi alat tukarnya itu seperti itu. Lalu kemudian berlanjut, yaitu dengan ternak. Kalau kita punya kambing, kita pengen telur, ya udah titipkan dulu kambingnya. Kita dapatkan telurnya. Ya kambingnya nanti disesuaikan. Tapi betapa repotnya kan? Misalkan kambing dengan telur, mau tukar telur seperti apa? Masa seekor kambing ditukar telur cuma 10 biji? Tapi kalau seekor kambing ditukar jadi 100 atau 500 telur, buat apa kita punya 500 telur? Waduh, ternyata repot bener ya hidup zaman dulu. Nah, setelah kemudian makin gak praktis, pada tahun 1200 sebelum Masehi, ada namanya uang primitif. Nah, uang primitif itu dari cangkang kerang. Jadi cangkang kerang, mungkin cangkang kerang pilihan atau bagaimana. Dan kerang itu khususnya dimulai dari daerah Maladewa. Maladewa itu di daerah Samudra Hindia. Setelah itu kemudian baru ada uang logam. Uang logam itu dimulai dari tahun 6 sebelum Masehi. Itu dimulai oleh bangsa Lydia dari Turki. Jadi uang logam itu campuran emas dan perak. Bentuknya kayak kacang polong, bukan pipih. Kayak kacang polong, bayangin. Belum bisa ngebentuk kali ya. Jadi emas dan peraknya itu dicampur kayak kacang polong. Setelah itu, yang pertama kali menciptakan uang kertas adalah dari China, Tiongkok. Di waktu dinasti Tang, yaitu penemunya namanya Cai Lun. Tapi uang kertasnya itu dari kulit kayu murbei. Waduh. Kemudian berkembanglah tuh. Jadi orang tuh butuh uang dari zaman dulu untuk alat tukar. Sekarang adalah e-wallet atau uang elektronik. Bentuknya seperti apa nanti cari sendiri ya. Jadi uang elektronik, tidak perlu bawa uang kertas seperti kita pergi ke minimarket, ke mana, sudah tinggal pakai uang elektronik. Alat tukar yang ada, tempat penukarannya itu kita punya kartu, kredit card atau kartu yang dari bank, maka pembelian cukup dengan membawa kartu itu dengan saldo yang kita punya. Nah, sekarang kita bicara, hidup ini butuh uang. Dari zaman dulu pun butuh uang. Namun apa yang kita kejar, uang dulu atau ada hal yang lebih utama dari uang? Karena tidak mungkin uang datang tiba-tiba. Banyak orang tua berkata uang tidak akan jatuh dari langit, bangun tidur tiba-tiba di depan kasur kita ada uang. Lalu kita minta uang, lalu tiba-tiba setiap orang dapat sekarung-sekarung uang. Lama-lama uang nggak ada artinya. Nah, sebelum ada uang, itu harus ada yang dibarter, yang ditukarkan.
Kalau zaman dulu itu adalah memang benda-benda dan segala macam, dan itu pun terjadi. Kita beli kambing dibayar pakai uang, kita beli telur dibayar pakai uang. Apa yang harus kita miliki? Yaitu keterampilan, keahlian, kita punya pendidikan, kita punya karakter dan kebaikan, kita punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga ada guru les, setelah ngajar les dibayar. Kita buka restoran, setelah kita mau jual makanan, lalu kemudian dibayar. Kita seorang yang berpendidikan, seorang dosen, doktor, atau kemudian profesor mengajar, lalu dibayar. Dokter medis, setelah mengobati, lalu dibayar. Kita jual obat, lalu dibayar. Jadi uang itu adalah yang berikut. Nah, dengan demikian, saya doakan semua sahabat Yunki nanti, kalian itu punya banyak uang. Tapi sebelum banyak uang, harus ada yang lebih utama daripada banyak uang, yaitu banyak keterampilan, banyak kebisaan. Nah, untuk kebisaan semuanya itu perlu belajar, dan belajar itu perlu kerajinan. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan apa? Hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kalau dibilang hai pemalas, kebalikannya itu apa? Hai orang rajin, kamu sudah belajar dari semut, dan kamu sudah menjadi orang bijak. Inilah saatnya. Setelah kamu punya sesuatu yang dibagikan, maka uang akan mengejarmu, bukan engkau mengejar uang. Coba apa sahabat Yudki nanti hidup yang paling bahagia? Coba dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar pacar? Dikejar-kejar tukang kredit? Dikejar-kejar karena kita beli kredit online, pinjaman online, atau kita dikejar-kejar uang? Kita mengejar uang atau kita dikejar-kejar uang? Menjadi pribadi dan doa, ya Tuhan, biarlah aku menjadi pribadi yang dikejar-kejar uang. Itu bukan hal yang mustahil. Kalau kita punya spesifikasi, orang antri untuk ilmu yang kita punya, untuk sesuatu yang kita punya. Jadi orang tuh nunggu. Kalau kita punya sesuatu, orang nunggu, lalu kita punya toko, kita tutup tokonya. Ah, nggak bisa, udah capek, besok lagi aja. Besok buka jam berapa, Pak? Besok bukanya jam 8 pagi. Wih, dari jam 4 pagi orang sudah antri. Waduh. Dikejar-kejar uang. Mau nggak sahabat Yudki nanti dikejar-kejar uang? Ya, kenapa tidak? Itu kan selama hal itu yang baik, kenapa enggak? Saya berdoa buat semua sahabat Yudki nanti, kalian menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Tak kalah berhasil bisa membahagiakan orang tua, bisa memberkati dirimu sendiri, bisa membantu orang lain. Namun sebelum engkau dikejar uang, engkau harus mengejar semua keilmuan, kebisaan, keterampilan, karakter, kerohanian, dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Amsal 6 ayat 6 itu menjadi motivasi hidup sahabat Yudki nanti. Hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kemudian kalau sudah rajin, hai orang-orang rajin, engkau sudah belajar kepada semut, engkau sudah memperhatikan lakunya, engkau menjalankannya, dan engkau sudah menjadi orang yang bijak. Selamat, hari ini, mulai hari ini, engkau akan dikejar-kejar uang. Sampai kamu berkata, berhenti uang, aku udah cukup, aku sudah bosan dikejar engkau. Ada gak orang bosan dikejar uang? Mungkin ada juga ya. Ya demikianlah sahabat Yudki nanti. BU, butuh uang. Sebelum butuh uang, berjuanglah rajin seperti semut, maka engkau akan dikejar uang. Shalom sahabat Yudki nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti akan menuai yang buruk. Tuhan memberkati. Shalom.